Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rianto M. Umar dengan NIM 11114190008. Saya mahasiswa aktif di Universitas Negeri Gorontalo, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, jurusan Budidaya Perairan angkatan 2019. Di video ini saya akan membahas tentang yang pertama, yaitu 7 hal atau faktor penghambat bagi jalannya sebuah fungsi kepemimpinan, dan juga 7 hal atau faktor yang menghambat seorang pemimpin dapat menjalankan fungsi dari kepemimpinan. 7 hal atau faktor penghambat bagi jalannya sebuah fungsi kepemimpinan. Yang pertama yaitu tidak dapat menyusun strategi yang tepat. Salah satu fungsi kepemimpinan yang paling penting dan utama adalah menyusun strategi yang tepat. Kepemimpinan yang baik akan membantu grup atau anggota tim dalam menyusun tujuan-tujuan apa saja yang menjadi prioritas penting. Strategi juga berperan penting dalam menyusun langkah-langkah apa saja yang harus kita ambil agar lebih mudah meraih tujuan kepemimpinan yang diinginkan. Yang kedua yaitu tidak merancang taktik. Kepemimpinan sangat identik dengan peluang dan risiko. Nah, disinilah fungsi kepemimpinan memainkan perannya. Salah satu fungsi kepemimpinan akan memudahkan kita untuk merancang taktik yang tepat dalam meraih peluang baru dan mengendalikan risiko yang datang. Yang ketiga yaitu tidak dapat menyelesaikan masalah. Setiap kepemimpinan dalam organisasi atau perusahaan memang tidak akan pernah terlepas dari masalah. Masalah datang untuk dihadapi dan diselesaikan, bukan untuk dihindari. Nah, inilah salah satu fungsi kepemimpinan, yaitu menyelesaikan permasalahan dengan solusi yang cepat dan tepat. Yang keempat yaitu pengambilan keputusan yang tidak tepat. Fungsi kepemimpinan yang keempat adalah membantu dalam pengambilan keputusan yang tepat. Seringkali keputusan yang diambil secara konsensus malah mengarahkan kita pada keputusan yang tidak optimal dan kurang bijak. Dalam hal ini, peran kepemimpinan benar-benar harus bekerja dengan sangat baik, sehingga kepemimpinan berfungsi untuk bersikap adil antara otoritas dan akuntabilitas keputusan. Jika kita berhasil melakukannya, maka kita akan mendapatkan peluang yang lebih besar untuk meraih keputusan yang bijak, optimal, dan rasional. Yang kelima yaitu melakukan pengorganisasian dengan tidak teratur. Selain itu, kepemimpinan juga berfungsi untuk melakukan pengorganisasian secara teratur. Maksudnya, kepemimpinan berupaya untuk mengatur sumber daya manusia atau SDM agar mampu menyelesaikan tugas-tugas kerjanya dengan hasil yang baik. Pengorganisasian mengatur bagaimana anggota tim harus menggunakan waktu dengan seefisien mungkin dengan menghasilkan karya atau hasil kerja yang lebih banyak. Dengan menerapkan pengorganisasian yang baik, maka semua hal yang akan menjadi sangat teratur. Yang keenam yaitu tidak membangun relasi yang luas. Fungsi kepemimpinan lain adalah membantu para pemimpin dalam membangun relasi yang kuat, memperluas network, membina hubungan yang baik, serta menghubungkan satu grup dengan grup lainnya. Dan yang terakhir atau yang ketujuh yaitu tidak membentuk dan menerapkan budaya yang positif. Fungsi kepemimpinannya adalah membentuk dan menerapkan budaya organisasi atau perusahaan yang positif kepada para anggota tim atau karyawan, sehingga setiap orang menganut budaya dan pemikiran yang tepat. Dalam kepemimpinan, fungsi seperti ini sangatlah diperlukan untuk membangun norma-norma produktif, harapan, dan makna kehidupan yang dijunjung bersama. Materi selanjutnya yaitu tentang 7 hal atau faktor yang menghambat seorang pemimpin dapat menjalankan fungsi kepemimpinan.
Dan yang pertama yaitu tidak jujur. Seorang pemimpin yang baik menunjukkan ketulusan, integritas, dan keterbukaan dalam setiap tindakannya. Dan yang kedua yaitu tidak kompeten. Tindakan seseorang pemimpin haruslah berdasar pada penalaran dan prinsip moral, bukannya menggunakan emosi kanak-kanak dalam mengambil sebuah keputusan. Yang ketiga yaitu tidak berpandang ke depan dan menetapkan tujuan. Dalam menetapkan tujuan, seorang pemimpin perlu menanamkan bahwa tujuan itu adalah milik seluruh organisasi. Ia mengetahui apa yang diinginkannya dan bagaimana cara untuk mendapatkannya. Biasanya, ia menetapkan prioritas berdasarkan nilai dasarnya. Yang keempat yaitu tidak memberikan inspirasi. Dalam mengerjakan setiap tugas, seorang pemimpin harus menunjukkan rasa percaya diri, ketahanan mental, fisik, dan spiritual. Dengan begitu, bawahan akan terdorong untuk mencapai yang lebih baik lagi. Yang kelima yaitu tidak berpikiran luas. Pemimpin yang baik menyadari setiap perbedaan yang ada dalam ruang lingkup kepemimpinannya dan mau menerima segala perbedaan itu. Yang keenam yaitu tidak berani. Seseorang pemimpin yang baik selalu tertekun dalam usahanya mencapai tujuan, bukan terus-terusan berusaha mengatasi berbagai halangan yang memang sulit untuk diatasi. Biasanya, meskipun sedang berada di bawah tekanan, ia tetap tenang dan menunjukkan rasa percaya diri. Dan yang terakhir atau yang ketujuh yaitu tidak berpikiran adil. Prasangka adalah musuh dari keadilan. Seorang pemimpin yang baik akan memperlakukan semua orang dengan adil. Ia menunjukkan empatinya dengan bersikap peka terhadap perasaan, nilai, minat, dan keberadaan orang lain. Baik, terima kasih. Hanya itu yang bisa saya sampaikan tentang 7 hal atau faktor penghambat bagi jalannya sebuah fungsi kepemimpinan, dan juga 7 hal atau faktor yang menghambat seorang pemimpin dapat menjalankan fungsi kepemimpinan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.